Tika pengen ngumumin sesuatu. Kalau Tika dan Mas Fahri sudah memutuskan, sebentar lagi kita akan bertunangan. Jujur saya takut, Tika. Saya nggak tahu apa saya bisa bahagia dengan Naira. Sultan itu anak yang baik dan bertanggung jawab, Jeng. Jadi nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Oke, saya akan pegang janji kamu. Astagfirullahaladzim, Mama. Nggak usah, Tik. Kamu simpan aja tanda kenang-kenangan kalau kita pernah berteman baik. Apa kamu mencintai dia, ya Allah? Dan apakah Atika juga cinta sama aku? Kalau Dokter Sultan bener-bener cinta gitu sama Tika, berarti Tika juga harus bilang yang sebenarnya sama Dokter Sultan. Tika harus bilang perasaannya Tika. Loh Mbak, mau kemana? Aduh, gawat nih. Mana mobil gue diparkir depan rumah Om Riza lagi? Ntar bisa ketahuan. Motor. Mas, saya punya motornya ya. Pasti saya balikin. Bentar aja. Ayo deh. Makasih, Mas.
Aku ini mikirin apa sih? Masa aku mikir kalau aku itu kabur dari pertunangan ini? Nggak boleh. Ini nggak bener ini pikiran ini. Pokoknya aku harus tetap tunangan karena aku nggak boleh ngecewain banyak orang. Terutama nggak boleh ngecewain si Mbak. Tika? 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 Lihat tuh, anak papa cantik benar. Makasih, Pak. Sultan sangat beruntung ya mendapatkan bidadari secantik Naira. Makasih, Bang. Sultan mana sih? Kok belum kelihatan? Mana acaranya udah mau dimulai lagi. Tadi bukannya Kak Sultan diajak ngomong sama Om Rizal ya, Mak? Iya, tapi kan Pak Rizal sudah balik tuh. Kok dia belum balik-balik juga? Iya juga ya. Kemana ya Kak Sultan? Aduh, Mama jadi bingung. Acara sudah mau dimulai lagi. Kabur nggak ya? Aduh. Enggak. Gue nggak boleh kabur dari pertunangan ini. Kasihan Naira. Kasihan keluarganya dia. Kasihan juga keluarga gue. Mari, Atika mana? Atika nggak ada di kamar, Pak. Apa? Walah, Atika? Kemana dia? Atika nggak ada di kamar. Kemana? Jeng? Sultannya kemana ya? Sultan Sultan di mana, Tante? Ma. Udah, kamu tenang dulu. Banyak tamu sayang, senyum. Senyum gak? Jangan berisik. Banyak tamu. Ngejeng jangan bilang dia kabur dari sini. Enggak kok, Tante. Kak Sultan nggak mungkin kabur dari sini. Mana sih dia? itu Sultan. Dari mana sih kamu? Dari toilet, Ma. Kamu bikin heboh semua orang, tahu nggak? Fahri, kamu cepat cari Atika sampai ketemu ya. Pokoknya Mama nggak mau dibikin malu seperti ini. Ayo cepat. Iya, Fahri. Kamu cari, cepat. Iya, Nak Fahri. Cepat cari dia. Jangan sampai dia memalukan kita semua nanti. Cepat, Nak. Tika, aku kirain kamu kemana tadi?
kok nggak hati-hati? Ri, cari Ri. Itu coba di kolong. Ri, kamu gimana sih? Mana ya? Ya Allah, kok bisa ada kejadian kayak begini ya? Apa ini pertanda memang aku itu tidak boleh bertunangan dengan Mas Fahri? Rika, sudah Landuk, kamu tenang saja. Ini bukan pertanda apa-apa kok. Cuma cincin yang gelinding aja kok, nanti juga ketemu. Ya. Iya, Mbak. Dong dokter, cepetan. Masukin cincinnya di jari saya toh. Sultan, kamu kenapa? Maafin aku, Nay. Aku nggak bisa tunangan sama kamu, Nay. Maksud kamu apa? Aku nggak bisa lama-lama membohongi diri aku sendiri, Nay. Aku minta maaf, Nay. Sultan, apa maksud kamu? Maafin saya, Tante. Saya tidak bisa bertunangan dengan Naira, Tante. Bukan ini yang saya mau, Tante. Permisi. Sultan! Mau kemana kamu? Sultan! Saya nggak bisa terima ya ini. Ini pelecehan namanya. Kalian harus bayar, suatu hari kalian harus bayar semuanya. Dan Sultan harus bayar. Pelecehan. Maafin aku, Tika. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat. Tapi sesuatu itu akan baru berarti pada saat kita mulai kehilangan. Nggak ada sih. Kenapa ya? Aku malahan pengennya cincin itu ndak usah diketemukan aja. Biar pertunangan ini batal. Kok dokter Sultan nelpon? Ini kok malah sempet-sempetnya nelpon aku toh? Padahal setahu aku, hari ini kan dia juga lagi tunangan sama Mbak Naira. Tuh, telepon dari siapa tuh? Bukan siapa-siapa kok, Mbak. Salah sambung teleponnya. Kenapa nggak diangkat lagi? Dokter Sultan udah nggak nelfon aku lagi. Fahri, iya. Gue harus telepon Fahri. Dia nggak boleh tunangan sama Atika. Nggak boleh. Handphone Mas Fahri juga bunyi. Apa jangan-jangan yang nelpon ke handphonenya Mas Fahri itu juga dokter Sultan? Ketemu. Alhamdulillah, Mbak. alamin. Dikasih sini ketemu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya pertunangan ini segera kita laksanakan. Ayo, Fari. Handphonenya Fahri juga nggak diangkat. Gimana ini? Enggak. Gue belum terlambat. Mereka pasti belum tunangan. Gue harus SMS Fahri matinya. Semoga SMS gue ini bisa membatalkan pertunangan mereka. Sabar, Ma. Tiket. Udah lama banget. Ini kenapa toh? Kok perasaan aku nggak karuan kayak begini? Sedih. Tapi nggak jelas juga sedihnya itu karena apa. Tika, kamu kenapa sih? Kok muka kamu kelihatan resah gitu? Mungkin perasaanku nggak enak. Karena lagi mikirin dokter Sultan yang lagi tunangan sama Mbak Naira. Cincinnya udah dimasukin ke jarinya Mbak Naira belum ya? Mereka udah resmi bertunangan apa belum ya? Alhamdulillahirabbil alamin.
banget sama kamu, Tika. Aku sama sekali tidak bisa membohongi hatiku sendiri, Tika. Aku cinta banget sama kamu, Tika. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencintai kamu. Lebih dari aku mencintai kamu, Tika. Aku cinta kamu, Tika. Kok sepertinya aku mendengar suara Dokter Sultan di sini ya? Tika, kamu kenapa, Tika? bisa terima. Saya benar-benar nggak bisa terima. Ini penghinaan dan pelecehan buat keluarga saya. Bagaimana mungkin Sultan meninggalkan Naira tepat di hari pertunangannya? Ini bikin malu tau. Bikin malu saya sama semua relasi yang saya undang. Maafkan Sultan, Pak Rizal. Saya tahu Sultan salah. Maafkan keluarga saya. Udah! Jangan sentuh saya. Kamu nggak perlu basa-basi. Kamu sama sekali nggak bisa mendidik anak. Gimana mungkin seorang dokter bisa punya kelakuan yang sangat teramat, sangat tidak terhormat seperti ini? Saya sangat merasa terhina dengan perlakuan Sultan. Maafkan anak saya, Jeng. Ucapan maaf kamu nggak akan pernah cukup untuk menutupi semua kemarahan, semua kekecewaan, dan semua rasa malu kami. Tadinya saya pikir dia seorang pria sejati, pria yang baik, bertanggung jawab.
Udah dong, Pak. Jangan marahin Sultan. Dia nggak salah. Naira, Kamu sadar kamu ngomong apa? Gimana mungkin kamu bisa tetap membela laki-laki yang udah mempermalukan kamu seperti ini? Yang udah ngecewain kamu sampai seperti ini, Naira? Ma, Naira yakin kok Sultan pasti balik lagi untuk melanjutkan pertunangan ini. Udah. Kamu nggak usah naif seperti itu. Buat apa mikirin dia? Nggak usah. Lupain aja. Enggak, Pak. Naira masih cinta banget sama Sultan. Dan Naira tahu pasti ada orang yang mempengaruhi dia. Dan Naira tahu itu siapa, Pak. Siapa Naira? Naira nggak bisa ngomong sekarang. Naira permisi. Naira mau pergi dulu. Naira! Naira! Naira. Pak, nggak usah khawatirin Naira ya. Dan jangan halang-halangin Naira. Naira bentar lagi juga pasti kembali ya. Permisi. Naira, please. Naira tuh! Please don't go. Tika. Aku ini kenapa toh? Kok malah pengen banget nelfon Dokter Sultan? Aneh banget ini. Lah wong kita masing-masing punya acara sendiri kok. Tika, kamu mau nelfon siapa sih? Enggak apa, Mas. Mama harus kejar Naira, Papa. Dia mau nyusul Sultan, Mama tahu. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama anak Mama. Udah, Ma. Udah. Nanti Mama jatuh lagi. Jangan, Ma. Ayo, Ma. Udah. Mama di sini aja. Hei! Mau kemana kamu? Hah? Sini! Kalian mau kabur? Iya. Mau nyusul Sultan? Saya mau cari Sultan, Jeng. Saya mau bawa dia ke sini dan minta maaf sama Pak Rizal sama Jeng Yulia supaya pertunangan ini bisa dilanjutkan lagi. Saya nggak butuh maafnya dia. Dan saya juga nggak mau dia kembali sama Naira. Biarin aja dia pergi. Biarin dia minggat. Saya nggak peduli. Benar-benar Mama nggak peduli. Saya nggak peduli. Udah, tenang. Jadi musuh itu rambut lo dikit lagi. Biarin aja mereka yang bertanggung jawab kalau sampai Mama ambruk. Saya nggak akan jaga perasaan lagi sama kalian. Ayo! Bayar hutang sekarang. Hutang kalian semua. Bayar sama saya. Asal kalian tahu ya, hutang kalian tuh udah menggunung sama saya. Hutang uang. Sekarang hutang sakit hati. Kalian udah nyakitin hati Naira. Dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Tante Yulia, Tante juga nggak bisa seenaknya sama keluarga kami. Kalau sekarang Kak Sultan pergi meninggalkan Naira di hari pertunangannya, itu berarti emang Kak Sultan nggak cinta sama Naira. Dan Tante tahu, cinta itu nggak bisa dipaksain, Tante. Oke. Cum laude, sok pintar kamu ya. Ya udah bayar semua utang sama saya. Bayar nggak? Berapa utang mama saya sama Tante? Hitung aja sendiri ke sana. Biaya kuliah Sultan dari awal sampai sekarang. Sampai dia jadi kayak begitu. Sebagian besar biaya kuliah kamu di Australia. Belum juga biaya kehidupan mama kamu sehari-hari dan selama bertahun-tahun. Hitung. Berapa itu utangnya? Ma, itu benar. Sekarang kamu telepon itu anak kurang ajar kamu itu dan bilang sama dia, bayar semua utang-utang kalian sekarang juga. Kembalikan sama saya. Teleponnya nyambung, tapi nggak diangkat, Jeng. Jelas.
pengecut, bukan laki-laki. Dengar HP-nya bunyi, sengaja nggak diangkat. Udah lama kita tunggu aja Sultan, apa dia berani nelpon atau datang kemari. Kita lihat apa dia punya etikat sama keluarga kita. Papa udah deh. Oke, don't be stupid. Etika apa? Dia nggak punya etika sama sekali. Dia tinggalin Naira, Papa. Di hari pertunangan depan semua tamu, etika apa? Please. Bener-bener deh, Papa. Bentar ya, Mbak. Atika, keluar! Hei! Lu tuh apa-apaan sih? Datang ke rumah gua teriak-teriak, terus langsung main apa Atika? Emang Atika salah apa? Tanya sama dia kenapa Sultan meninggalin pertunangan aku ini? Kenapa? Tanya dia! Sultan ninggalin pertunangan kalian? Semua gara-gara cewek ini. Gara-gara dia. Pertunangan aku kacau, Rik, kacau. Udah, kalian pergi dari sini. Keluar dari rumah saya. Pergi sekarang juga. Tapi ingat ya, kalian harus selalu ingat utang-utang kalian. Sampai ke ujung dunia saya akan kejar kalian. Sampai mati, saya akan kejar kalian. Saya nggak akan pernah lupa kejadian ini. Nggak akan pernah lupa. Saya minta maaf, Jeng. Lebih baik ibu sekarang pergi. Pulang, pergi dari sini, jangan sampai istri saya nanti tambah marah dan emosi lagi. Halo? Sultan? Iya, terima kasih. Ada apa? Sultan. Ya Sultan apa? Di mana dia? Sultan kecelakaan dan sekarang ada di RSIM. Terus apa hubungannya sama saya toh, Mbak? Saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Mbak udah deh, pasti lo kan yang bujuk Sultan. Bilang suruh batalin pertunangan aku, ya kan? Udah deh, ngaku aja. Ya Allah, Mbak, sama sekali enggak. Saya sama sekali nggak bujuk apa-apa kan. Udah deh, enggak. Diam, gue nggak mau denger, tau gak sih? Gue nggak mau denger. Nay, lu jangan gila gini dong. Lu jangan nuduh Atika sembarangan. Gue nggak ngawuri, dan gue juga nggak nuduh dia yang enggak ya. Gue tahu, pasti dia juga nggak tahu kan pertunangan kalian kenapa. Supaya dia bisa ngabur sama Sultan. Enggak, Nay. Lu salah. Atika nggak ngacauin apa-apa tuh. Atika juga sama sekali nggak berniat kabur. Apalagi sama Sultan. Pertunangan gua sama Atika berjalan dengan lancar. Sini, Tika. Ini bukti. Ini cincin pertunangan aku sama Atika. Mulai sekarang, aku sama Atika udah resmi bertunangan. Iya, Mbak. Jadi Mbak Naira, Mbok ya tuh jangan salah sangka gitu. Saya sama sekali nggak nyuruh dokter Sultan itu untuk kabur, Mbak. Sama sekali enggak. Halo, Pak. Pak, aku belum bisa pulang, Pak. Aku masih ada urusan nih sama Atika.
Apa? Telepon dari rumah sakit. Sultan kecelakaan. Tapi menurut saksi mata dan orang yang nolongin dia, kecelakaan itu tuh dekat rumah kamu, Ri. Itu artinya dia tuh sedang menuju rumah kamu. Gimana, Sus? Jantungnya sudah bergerak, Dok, tapi masih lemah sekali. Nay, udah Nay, yang tabah, Nay. Sultan pasti bakal baik-baik aja kok, ya. Iya, Mbak. Mbak Naira juga banyak-banyak berdoa ya, Mbak. Semoga dokter Sultan itu nggak sampai kenapa-napa gitu. Pokoknya kita serahin aja semuanya sama Allah ya, Mbak. Ma, gimana nasibnya Sultan, Ma? Kamu harus sabar, sayang. Kamu lihat kan, Sultan mengalami kecelakaan karena apa? Karena dia udah jahat sama kamu, dia udah ngecewain kamu. Dia dihukum sama Allah, sayang. Ma, jangan ngomong seperti itu. Ini musibah. Gak baik kalau ngungkit kesalahan dia yang lalu. Permisi, Dokter Rijal. Dokter Sultan, Dok. Ada apa? Keadaannya sangat gawat. Tolongin Sultan, Pak. Aku mohon, Pak. Demi aku, Pak. Tolongin, Pak. Lakuin apa aja, Pak. Aku mohon. Pak, gak kasihan sama Sultan. Tolong, Pak. Pak Rizal, tolong Sultan, Pak. Kasihan Sultan, selamatkan dia. Dia tulang punggung keluarga saya, Pak. Harapan saya satu-satunya. Pak, tolong, saya mohon. Pak Rizal, tolong selamatkan Kak Sultan, Pak. Saya mohon, kita nggak tahu apa yang terjadi sama kami kalau sampai Kak Sultan kenapa-napa. Dokter, saya mohon, dokter. Tolong dokter Sultan ya, dokter. Satu sisi aku sebenarnya masih marah sekali sama anak ini. Tapi di sisi lain, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibanku sebagai dokter untuk menolong. Kayak pernah lihat deh. Iya, Mbak. Waktu itu kita pernah ketemu di jalan waktu taksinya Mbak itu hampir nyerempet saya. Oh, iya. Terus apa hubungannya sama kakakku? Atika itu sahabatnya Sultan. Sekaligus orang yang paling bikin kacau hubungan Sultan dan Naira. Tante nggak berhak ngomong kayak gitu. Hari ini kan semuanya udah jelas, Tante. Aku sama Atika
udah resmi bertunangan. Bagus deh kalau gitu. Ya semoga aja ini si Codot ini nggak kecentilan lagi di depan Sultan. Tapi saran saya Fahri, mendingan dicangcang deh. Nggak bisa dipercaya anaknya soalnya. Maksud Tante? Kakak kamu itu nggak tahu kenapa ya, tapi sering sekali ngedeketin cewek itu. Padahal udah jelas kan, mana calon istrinya udah jelas banget. Tapi ya tetap aja tuh. Mereka masih dempet-dempetan, deket-deketan, terus berduaan, terus. Bu, saya... Apa? Berani kamu ngomong sama saya? Tante, cukup Tante. Di saat seperti ini, di saat Sultan sedang kritis, nggak seharusnya kita berdebat, Tante. Harusnya kita semua di sini bersama-sama mendoakan kesembuhannya Sultan. Bukan malah ribut seperti ini. Tapi ini semua tuh gara-gara Atika, Ri. Aku tahu Sultan tuh ninggalin aku untuk ketemu sama dia. Kamu tahu dari mana, Nay? Aku sama Atika ketemu Sultan aja enggak. Kamu nggak boleh dong nuduh sembarangan kayak gini. Tapi menurut saksi mata dan orang yang nolongin dia, kecelakaan itu tuh deket rumah kamu, Ri. Itu artinya dia tuh sedang menuju rumah kamu. Atika, kalau memang begitu, saya benar-benar kecewa sama kamu. Kamu ingat nggak waktu kamu ke rumah saya sudah pernah bilang sama kamu, Sultan itu milik saya satu-satunya dan paling berharga. Dan saya pengen Sultan menikah sama Naira. Ingat? Saya ingat, Ibu. Makanya saya juga selalu berusaha untuk mendekatkan hubungannya Dokter Sultan dengan Mbak Naira, Ibu. Tapi apa? Apa sekarang? Kamu tetap ngejar Sultan sampai dia kecelakaan. Tante tolong hentikan semua ini. Kalaupun emang betul Sultan menuju ke rumah aku, ini semua tetap bukan salah Atika. Tika, mendingan kita pergi dulu dari sini. Semua orang di sini lagi nggak bisa berpikir dengan jernih. Ayo, Tika. Saya benar-benar takut. Gimana kalau misalkan nanti itu Dokter Sultan nggak bisa diselamatin gitu? Gimana kalau misalkan nanti Dokter Sultan itu sampai kenapa-napa? Dokter Sultan itu orangnya sangat baik loh, Mas. Kapan aja saya minta bantuannya dia tuh pasti dia selalu mau nolongin saya. Dia tuh orang baik, Mas. Iya, Tika. Aku tahu kok Sultan itu orangnya kayak gimana. Maafin saya, Mas. Tika, kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Aku tahu kamu sama Sultan itu sahabat baik. Jadi kamu pasti sedih banget gara-gara musibah ini. Tapi kira-kira kenapa ya, Mas? Kok Dokter Sultan itu kabur dari acara pertunangannya sendiri gitu? Aku juga nggak ngerti, Tika. Terus kenapa juga dia itu kecelakaannya tuh di dekat rumahnya Mas Fahri gitu? Apa Dokter Sultan itu mau ketemu sama kita ya, Mas ya? Mau ketemu sama kamu, Tika.
bukan sama aku. Iya, tapi untuk apa, Thomas? Untuk apa dia nyariin saya gitu, Mas? Cuman Sultan yang tahu. Tika udah ya, Tika. Aku tahu kamu pasti terpukul banget karena musibah ini. Tapi kamu jangan sedih terus kayak gini. Nanti malah kamu yang sakit. Aku yakin Sultan pasti kuat. Dia pasti bisa melewati semua ini. Dia pasti bisa melewati masa kritis dia. Udah ya, Tika. Kalian lihat kan? Meskipun Sultan sudah mempermalukan dan mengecewakan Naira, tetap aja kan suami saya masih mau menangani dia. Bukannya itu emang tugas setiap dokter ya, Tante? Setiap orang itu kan emang berhak untuk diselamatkan. Gitu ya. Jadi kalau gitu, wajib dong buat kita juga untuk nolongin orang yang udah mencoreng muka kita. Ma, kalau terjadi sesuatu sama Sultan, aku nggak bisa, Ma. Aku nggak akan bisa maafin si Atika. Aku janji, seumur hidup aku bakal bikin perhitungan sama dia. Naira yang kuat, sayang. Sultan, kuatkanlah dia. Tolong dia ya Allah. Selamatkanlah nyawanya ya Allah. Jangan suruh saya untuk lepas pelukan ini. Biarkan saya peluk kamu lebih lama lagi. Karena setelah ini kita tidak boleh lagi pelukan. Ya, dokter. Saya jamin ini akan menjadi pelukan kita yang terakhir. Saya tarik ucapan saya. Perkataan apa, Tika? Maafin saya, dokter. Harusnya kita nggak boleh bilang bahwa itu pelukan kita yang terakhir. Saya nggak mau kalau dokter sampai pergi. Tika, udah dong, Tika, jangan nangis terus kayak gini. Percaya sama Dokter Rizal. Beliau pasti bisa menangani Sultan ya. Udah ya, Tika. Tika, udah ya. Kamu tunggu dulu di sini sebentar ya. Biar aku lihat keadaan Sultan. Siapa tahu dia udah bisa ditangani. Dokter Sultan bangun, dokter. Aku nggak tahu hidup aku sama Sultan gimana. Tadinya aku marah. Aku sakit hati, aku kecewa. Aku tersinggung. Sultan ninggalin aku pas tunangan. Tapi ya aku mau serah. Ya aku mau sekarang cuma dia hidup. Aku mau dia selamat sih. Supaya aku tuh bisa marahin dia. Aku bisa tanya dia maunya apa. Iya, Nay. Nay, udah ya.
jangan nangis terus kayak gini. Kita semua peduli sama Sultan. Kita semua mau Sultan sembuh. Kalau lu sedih terus kayak gini, Sultan malah nggak tenang di dalam sana. Mendingan sekarang lu berdoa buat kesembuhan Sultan ya. Yang kuat ya, Nay. Apa? Duduk sini ya, Mbak. Sini, Mbak. Mbak, aku pamit dulu ya. Iya, Nak Fahri. Tolong jagain Atika ya, Mbak. Dia pasti masih shock banget gara-gara musibah yang menimpa Sultan. Iya, ya, Nak. Tak usah khawatir ya, Nak. Tika, aku pulang dulu ya. Nanti aku pasti telepon rumah sakit untuk nanyain keadaannya Sultan. Pulang dulu ya, Mbak. Iya. Simbah tahu kamu itu deket banget sama anak Sultan, bersahabat dengan dia. Tapi Simbah nggak nyangka loh, kamu begitu terpukul seperti ini. Apa kamu itu mencintai anak Sultan toh? Kok Simbah bisa nanya kayak begitu toh? Dok, Simbah ini buta, memang buta. Tapi hati Simbah itu lo tahu, bisa melihat bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Mbak. Sekarang jujur, kamu cinta sama anak Sultan? Enggak, Mbak. Enggak, Tika nggak cinta sama Dokter Sultan. Enggak, Mbak. Tika nggak cinta sama Dokter Sultan, Mbak. Tika sama sekali nggak cinta, Mbak. Tika sama sekali nggak punya perasaan apa-apa sama Dokter Sultan, Mbak. Tenang, Dok. Tenang, Dok. Ya wis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok. Tapi kamu jangan teriak-teriak seperti ini, toh. Ya, nggak apa-apa. Kamu nggak mencintai Sultan. Iya. Nggak apa-apa. Maafin Tika ya, Mbak. Jangan pergi, kuda. Kalau kuda pergi, kelinci udah nggak punya sahabat lagi sebaik kuda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokter Sultan bangun, dokter. Dokter bangun, dokter. Saya mohon bangun, dokter. Dokter Sultan. Dokter Sultan. Dokter. Masya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Kalau memang aku ini penyebab semua ini, aku mohon ampun padamu ya Allah. Tapi jangan Dokter Sultan yang kau beri musibah seperti ini. Dia itu orang baik ya Allah. Dia orang yang sangat baik. Gimana, Pak? Sultan gimana? Sultan...
kondisinya kritis. Dan dia harus berada di bawah pengawasan ketat selama 24 jam. Kita harus lihat dulu perkembangan dia 24 jam kemudian. Kalau tidak ada kemajuan... Kenapa, Pak? Kenapa, Sultan? Kenapa? Itu artinya kondisinya dia sangat berbahaya. Atika, saya mau tahu apa nama hubungan kalian berdua itu? Hah? Saya nyesal kalau dari dulu saya dengar omongan Ibu Yulia tentang kecurigaan dia terhadap hubungan kamu sama Sultan. Dan saya percaya sama omongannya. Saya akan mencegah Sultan dekat-dekat sama kamu. Sekarang kamu berdoa aja. Semoga aja pendapat mereka itu salah. Kalau ternyata benar, saya nggak akan pernah memaafkan kamu. Saya tetap berharap Sultan dan Naira itu bersatu. Kalau mereka sampai gagal, kamu yang harus bertanggung jawab. Nggak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Benar, saya sudah berusaha untuk jauh dari Dokter Sultan, Bu. Bahkan sekarang saya juga sudah bertunangan dengan orang lain. Saya nggak tahu harus ngapain lagi sekarang, Bu. Tumben Papa nggak ngebelain anak pungut Papa. Kenapa tuh? Naira. Atika! Naira, jangan, Naira, jangan. Ini bukan salah Atika, ini murni salahnya Sultan. Jangan dilibatkan orang lain, Naira. Udah. Tapi dia apa? Dia merusak hubungan aku sama Sultan. Maafin saya ya semuanya. Buat apa minta maaf? Nggak ada gunanya. Udah telat, tau nggak? Pak Rizal, tolong Sultan. Bagaimana caranya supaya dia sembuh? Tolong, Pak. Saya mohon. Seandainya semua orang bisa menyembuhkan, nggak usah dokter. Saya sudah melakukan dengan segala kemampuan saya. Tapi dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa kondisi Sultan sangat berbahaya. Dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia.